menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Darut Dakwah Wal Irsyad. Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya laporan panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Nur Hasan SHI. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dan sama-sama kita muliakan, kita banggakan, kita cintai Bapak Wakil Presiden yang ke-10 dan 12, Dr. Haji Muhammad Yusuf Kalla. Terima kasih Puan sudah bisa hadir di tempat ini. Kita tahu, kita berikan aplaus kepada beliau. Beliau sebenarnya sibuk sekali dan alhamdulillah memprioritaskan acara DDI pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kalau dalam kegiatan ini banyak kekurangan dan jamaah lebih banyak yang berdiri daripada yang duduk karena memang tempat duduknya tidak cukup. Saya kira terima kasih banyak atas kehadiran semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih kita sudah hadir semua di tempat ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Wali Kota Makassar, Insinyur Haji Ramdan Pomanto, beliau yang menyiapkan semua tenda dan kursi yang ada di tempat ini. Kepada Pak Ilham, terima kasih sudah memberi bantuan LED semua yang ada dan seluruh
yang membantu suksesnya acara ini, tentu kami mengucapkan banyak terima kasih. Pak Bupati, makasih, Pak Bupati Maros, Pak Bupati Pangkep, Bupati Wajo, dan semua yang hadir, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pengurus Wilayah Tarutawa wal Irsyad Sulawesi Selatan. Kepada Bapak Dr. Haji Andi Adorus LC.MA dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum yang terhormat dan yang kita muliakan bersama Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-10 dan 12, Tuan-Tuan kita Dr. Haji Yusuf Kalla. Terima kasih telah bersamai warga DKI di tempat ini. Alhamdulillah, dari anggaran 7 miliar itu yang terkumpul sampai saat ini baru 2 miliar. Ini diharapkan kepada seluruh warga DKI yang berkumpul di sini, yang punya duit 1.000 rupiah, yang punya duit 1 juta, yang punya duit 1 miliar pun juga, mari kita bersama-sama berpikir untuk menyelesaikan bangunan itu. Paling tidak bisa selesai pada tahun 2024. Agar supaya kita bisa ada tempat bisa berpikir tenang, bagaimana memikirkan pendidikan anak bangsa, bagaimana memikirkan dakwah, dan bagaimana membangun Islam yang wasatiyah. Kita meskipun sebagai suatu organisasi yang terbesar di Sulawesi Selatan, tetapi warga DKI selama ini adalah bergerak secara ikhlas dan diam untuk membangun pendidikan anak bangsa ini. Kita tahu di Sulawesi Selatan ini lebih daripada 600 madrasah dan pondok pesantren hanya di Sulawesi Selatan. Belum yang berada di Sulawesi Barat, kemudian di Sulawesi Tengah, di Kalimantan, di Pulau Sumatera. Oleh karena itu, hari ini adalah semester DKI adalah bersilaturahim antara warga DKI dan sekaligus bersilaturahim warga DKI dengan para tokoh-tokoh dan pejabat yang ada di tanah air, meskipun begitu juga pejabat-pejabat yang ada di Sulawesi Selatan. Saya kira ini yang sempat saya sampaikan pada saat ini. Sebagai ketua wilayah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh warga DKI dan juga sekaligus kepada para pejabat, para tokoh-tokoh DKI yang sempat hadir, yang telah memberikan bantuan dalam rangka kepanitiaan ini maupun juga kepada DKI. Demikian, wabillahi taufiq wa hidayah wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya Bapak dan Ibu yang kami muliakan, zikir dan doa haul ke-27 Ambe Guruta Haji Abdurrahman Ambodale oleh Majelis Syuyuh PD DKI yang akan dibawakan oleh Ambe Guruta Profesor Dr. Haji Abdurrahman Arsyad MA dan Profesor Dr. Haji Muhammad Bakri LC.MA. Kepada beliau dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yu'afi ni'amahu wa yuqati mazidah. Ya Rabbana kalhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azim sultan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadari azamati zatika fi kulli waqti wa hin. Allahumma innaka ta'lamu ya Allah أن دار الدعوة والإرشاد وقلوب قد اجتمعت في هذا الميدان كالبوسي على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهد على نصرة شريعتك فوفق اللهم رابطتها ووفق اللهم رابطتها ووفق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأ بنورك الذي لا يفنو
واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم يسر لنا أمورنا ووسر أرزاقنا ولمن قام على سؤال دار الدعوة والإرشاد كما في قول عبدك ووليك شيخ عبد الرحمن Ahmad Ale. Ini mursi dari Riusul Terpung Allah Ta'ala. Nah ini merawangi dari pun Allah Ta'ala. Nah ini parakai dari parakai pun Allah Ta'ala. Ya Allah, Allahumma aslih lana dinan nabi wa ismata amrina wa aslih lana dunya allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratan allati laha ma'aduna waj'al hayati ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli shar. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mahfudan wa ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya pemberian penghargaan PDI kepada para tokoh yang akan kami sebutkan namanya satu persatu dan dimohon perkenan untuk bisa naik ke atas panggung. Yang pertama kami mohon perkenan dengan hormat Bapak Dr. Haris Kosa HM Yusuf Kala yang hormat silakan. Dan alhamdulillah Bupati Maros juga hadir di sini. Beliau memimpin peserta sebanyak kurang lebih 10.000 orang dari Kabupaten Maros. Jadi Kabupaten Maros ada lebih 10.000 orang hadir di sini yang dipimpin langsung oleh Bapak Bupati Maros. Dan alhamdulillah Bapak Bupati Maros telah mengeluarkan anggaran menyiapkan anggaran sebanyak 1,5 M untuk DDI di Maros. Kenapa? Karena DDI itu adalah merupakan permata dan lampu penerang yang akan membawa berkah pada setiap daerah yang menyala DDI di kampungnya Makassar, insya Allah. Bupati Maros itu telah membuktikan hal itu. Dan satu-satunya pengurus daerah yang punya kantor tersendiri adalah di Kabupaten Maros atas bantuan Bapak Bupati. Mudah-mudahan insya Allah semua bupati yang ada di Sulawesi Selatan ini, pada khususnya dan seluruh Indonesia, akan bersama-sama pikirannya dengan Bapak Bupati Maros untuk menyiapkan insya Allah anggaran buat Darul Dakwah wal Irsyad. Aplaus. Kemudian Bapak Bupati Wajo telah mengembangkan juga Bapak Bupati Pindrang, di mana telah berdiri banyak Darul Dakwah wal Irsyad di sana. Juga telah mendapat dukungan dari Bapak Bupati Pindrang. Bapak Bupati baru yang juga tapi sekarang ini alhamdulillah juga telah memberikan bangunan dan telah setiap tahun menganggarkan miliaran rupiah untuk Darul Dakwah wal Irsyad. Maaf, saya belum menyebut namanya Pak Yusuf Kala, karena nanti beliau sendiri yang akan menyebutkan bagaimana bantuannya kepada Darul Dakwah wal Irsyad, khususnya dalam penyelesaian pembangunan kantor PBDDI. Insya Allah. Pokoknya jadi gedungnya wakilnya sabar-sabar ya sih. Insya Allah. Ketawa-ketawa Ketua DPR Provinsi Sulawesi Selatan melihat saya. Bupati Polman, ya. Alhamdulillah Bupati Polman, terima kasih banyak Pak perkembangan Darul Dakwah wal Irsyad dan perhatiannya di Kabupaten Polman, sehingga Darul Dakwah wal Irsyad memberikan penghargaan pada hari ini. Nah, sekarang saya perlu sampaikan juga bahwa Bupati Polman telah menyiapkan lokasi untuk pembangunan STI DDI. Saya sudah beberapa menit di sini dan saya lihat Ketua DPR Provinsi Sulawesi Selatan selalu ketawa-ketawa melihat saya. Tunggu masanya, insya Allah. Wangina, jadi insya Allah Wangina harus mengambil bagian nanti, insya Allah. Paling tidak 1 lantai, insya Allah dari 7 lantai yang ada. Iya. Ketua DPR kita ini adalah sama tempat lahirnya dengan tempat lahirnya DDI.
Ya, berdiri Bang Ina dulu, berdiri dulu Bang Ina, ini beliau. Ya, penghargaan ini diserahkan oleh Al-Mukarram Andri Guruta Profesor Dr. Haji Muhammad Farid Wadi LCMA selaku Ketua Majelis Suyu Darul Da'wah Wal Irsyad. Kemudian yang kedua oleh Al-Mukarram Andri Guruta Profesor Dr. Haji Andi Samsul Bari Andi Galigo LCMA sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Darul Da'wah Wal Irsyad. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita lihat di sini, ada yang mewakili. Mana lagi? Ayo nak. Bupati Kabupaten Merauke. Perlu diketahui bahwa baru-baru ini telah dilantik pengurus wilayah Merauke, dan alhamdulillah telah berdiri pesantren yang ada di sana. Insya Allah akan melakukan pembenahan dan mengembangkan seterusnya. Oh, ada juga beliau Pak Ilham Alif Sirajuddin di sini berdiri, insya Allah. Iya Pak, kalau tidak bisa 2 lantai Pak, setengah lantai saja insya Allah bisa untuk di sana. Iya, ternyata saya balik ke belakang, ada juga anggota DPR RI di sini. Pak Aras minta tolong dulu berdiri Pak Haji Aras. Alhamdulillah. Berapa Pak lantai di sana? Insya Allah sebentar disebutkan Pak ya, tolong kalau tidak bisa dihubungkan di sini, saya dibisik saja nanti insya Allah. Ada beberapa pengusaha-pengusaha kita yang hadir di sini, insya Allah mudah-mudahan nanti akan bersuara. Ya, bangunan itu menelan biaya kurang lebih 7 miliar, insya Allah. Baik. Cukup. Dan selanjutnya mohon perkenan untuk Bapak Yusuf Kala tetap di tempat karena langsung melanjutkan untuk dalam upaya percepatan penurunan stunting, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah melaksanakan pembentukan 16 kampung KB di 15 kecamatan dan 153 pokja kampung KB di 153 kelurahan. Kami pun telah membentuk dapur sehat atasi stunting di 16 kampung KB, pembentukan lorong pengendali stunting yang kita kenal dengan LOPIS. Kami pun membentuk eliminasi masalah stunting, membentuk tim pendamping keluarga di 153 kelurahan. Kami membentuk Bapak Asuh Anak Stunting yang kita kenal dengan BAS, yang melibatkan semua SKPD di Kota Makassar, ditambah dengan para kepala sekolah dan dinas pendidikan, dan juga melibatkan mitra kerja kami di semua stakeholder yang ada. Semoga dengan keterlibatan kita semua dalam upaya percepatan penurunan stunting ini, Makassar Zero Stunting di 2024 dapat kita wujudkan. Saya Sahrudin, PLTK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar, peduli Ki, salamat Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati para alim ulama, hadirin hadirat, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian. Marilah kita semua panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pada hari ini, pada pagi hari ini, hadir bersama-sama untuk membacakan rasa syukur atas milad daripada DDI yang ke-85. 85 tahun DDI mengabdi kepada bangsa dan negara, kepada umat, untuk mendidik, mendakwah kepada generasi muda kita semua. Dan ini merupakan amal jariah yang luar biasa. Kalau 85 tahun berarti ratusan ribu para alumninya
para masyarakat yang mendapat dakwah dan petunjuk. Karena Darul Dakwah Al-Besarnya tempat untuk mendakwah dan memberikan petunjuk. Karena itulah tentu kita semua berterima kasih atas segala sumbangsi DDI kepada bangsa dan negara ini. Ada yang lebih kepada regional, kayak di Medan ada Awaslia, di Sumatera Barat ada Tarbiyah, di Jawa Barat ada Persis dan Pui, di NTB ada Nahdlatul Watan, di Balikpapan ada Hidayah Tula yang boleh berkembang secara nasional juga. Di Palu ada Khairat dan di Sulawesi Selatan, dan kemudian di daerah-daerah di mana banyak orang Bugis ada DDI. Jadi 15 tahun lagi kita peringati 1 abad DDI. Mudah-mudahan akan lebih besar lagi amal ibadahnya kepada kemajuan bangsa, kemajuan kita semua di sini. Saya tadi bilang sama Pak Hamid, minta maaf ini, kenapa acara yang besar ini hanya diwakili para wakil gubernur, wakil mufti, karena DDI orang merasa tidak terlalu penting, karena orang tidak tahu pengaruh sumbang ini. Jadi aku memperlihatkan bahwa kita lebih besar daripada yang lain. Kenapa para calon presiden, siapa saja, yang pertama dia kunjungi pesantren, tapi saya tidak tahu apa yang sudah datang ke DDI, barangkali belum ada. Berarti mengira bahwa ini ecek-ecek di DDI, padahal pengaruhnya luar biasa. Cuma orang tidak sadari itu, karena tidak diperlihatkan. Zamannya sekarang orang tidak boleh lagi tidak memperlihatkan kemampuan, karena itu merupakan pengaruh yang besar untuk kemajuan. Tanpa itu, maka kita juga tidak akan besar di selatan ini. Itulah harapan saya kita semua. Mari kita semua berusaha, berdoa, berikhtiar kepada kemajuan kita bersama dengan mewujudkan pendidikan, dakwah dan petunjuk kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Dasar Nawadim, kita berikan aplaus yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa Tomalan Binta Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, yang semoga Allah selalu melindunginya dan memberikan kesehatan lahir dan batin. Waktu saya tamat SMP di kampung di Desa Bungi, saya mau masuk DDI Kabalangan, tapi orang tua saya tidak mampu. Akhirnya saya lanjut sekolah umum. Tapi alhamdulillah karena niat saya mau belajar agama, Allah pertemukan niat saya itu meskipun tidak di pondok pesantren. Alhamdulillah, saya tidak mau lama berbicara karena bapak ibu ada orang pintar semua di sini. Adik-adikku yang lagi sekolah, jangan kau meranda rendah kalau kau sekolah agama. Tidak mungkin Allah sengsarakan hidupmu kau makasih agamamu. Tidak mungkin Allah sengsarakan hidupmu kalau bagus sifatmu. Kecil bagi Allah kasih kau ini dunia. Allahu Akbar. Saya dulu sekolah jalan kaki kadang-kala, saya sayang itu sepatuku. Saya jalan kaki di PK Bata masuk ke Sulengka.
Itu pun sepatu saya dikasih sama sepupu. Saya masih ingat mereknya, namanya Kasogi. Karena warnanya agak coklat, saya piloks menjadi hitam karena tidak boleh pakai kecuali warna hitam. Begitu saya sayangnya itu sepatu saya ikat lalu saya simpan di leherku supaya dia tidak rusak itu sepatu. Saya jalan kaki kurang lebih 4 km karena bapakku bersawah di Sumenka. Maka adik-adik sekalian yang ada di sini sekolah agama, kalau kau menuntut ilmu, jangan kau pernah sangka buruk. Kau hanya bisa maparas anjing, kau dijemput pakai motor tua, jangan, sudah tidak saatnya. Tapi dakwalah dengan kontemporer, dakwalah dengan sesuai keadaan zamanmu sekarang. Kalau dulu kita berdakwah, guru-guru kita berdakwah dari masjid ke masjid, sekarang saatnya kalian berdakwah melalui media sosial. Kalau kau didakwah di masjid, paling 200-300 orang yang lihat. Tapi kalau kau berdakwah di media sosial, bisa ratusan juta yang nonton ceramah. Maka sudah saatnya DDI, Kawalangan ini DDI akan memikirkan bagaimana anak-anak kita mampu beradaptasi dengan dakwah media sosial. Kurikulumnya harus mengajarkan kepada anak kita media sosial. Kurikulumnya harus mengajarkan kepada anak kita public speaking, bagaimana ceramah supaya orang senang. Maka kalian kalau sudah belajar dan punya ilmu, jangan kau pandang enteng orang yang tidak pernah belajar agama. Jangan kau anggap hina orang yang ada di depanmu kadang-kala akhlaknya tidak baik. Jadikan mereka adalah ladang amal, ladang dakwah buat kalian. Insya Allah, Allah mengangkat derajatmu, derajat dunia, derajat akhirat. Demikian, semoga ada manfaat. Demikian, ada tadi pesannya Pak Bupati Maros. Saya bilang, kalau uang di celengan itu kau kasih paling 200-300 ribu, mestinya kasih nomor rekening. Nah, transfer langsung di HP-nya. Karena kalau itu di dompet, siapa dia itu dompet. Tapi kau rekening bisa menjadi yang tadinya 100 ribu, bisa menjadi 1 juta. Ya, panitianya mesti harus lebih kreatif sedikit. Jangan minta, kasihan kita ini kalau acara begini baru sebut namanya orang minta-minta. Wibawa iya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam upaya percepatan penurunan stunting, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah melaksanakan pembentukan 16 kampung KB di 15 kecamatan dan 153 pokja kampung KB di 153 kelurahan. Kami pun telah membentuk dapur sehat atasi stunting di 16 kampung KB, pembentukan lorong pengendali stunting yang kita kenal dengan LOPIS. Kami pun membentuk eliminasi masalah stunting, membentuk tim pendamping keluarga di 153 kelurahan. Kami membentuk Bapak Asuh Anak Stunting yang kita kenal dengan BAS, yang melibatkan semua SKPD di Kota Makassar, ditambah dengan para kepala sekolah dan dinas pendidikan, dan juga melibatkan mitra kerja kami di semua stakeholder yang ada. Semoga dengan keterlibatan kita semua dalam upaya percepatan penurunan stunting ini, Makassar Zero Stunting di 2024 dapat kita wujudkan. Saya, Sahrudin, PLT Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar, peduli Ki, salam Ki.